أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Salamah Al-Jannah, Jalan Jambore, Pondok Rangon, Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi berkaitan dengan tema besar kita, yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan dikenalkan oleh rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Ya, terima kasih Sofyan. Tentunya guru-guru kita sudah hadir di Masjid Salamah Al-Jannah, Depok, Jawa Barat hari ini pemirsa. Yakni diantaranya ada Syekh Ahmad Al-Misri, Ustadz Rustandi dan juga Ustazah Nur Baiti. Yang tentunya akan bersama-sama membahas mengenai tema beriman kepada yang gaib dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hari ini. Baik, di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Rustandi akan menyampaikan definisi gaib dan makna beriman kepada yang gaib. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Para tuan guru yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akang kita, MC kita, moderator kita, mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, juga pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu sebagai pelengkap kehidupan kita di alam di dunia ini. Ada Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir,
hati untuk mempertimbangkan, dan panca indera untuk mengeksekusi itu semuanya. Hati Allah tetapkan kepada kita untuk menempatkan yang namanya iman. Dan adalah yang ada di otak kita atau di akal kita ada yang namanya nafsu. Makanya itu keduanya ini terkadang saling bertentangan, bertolak belakang. Dan di antaranya apa kata otak kita, apa kata akal kita itu terkadang ditolak dengan hati kita. Kenapa? Sebab segala sesuatu kalau berdasarkan rasio kita, yang namanya ada itu kalau terlihat, kalau teraba, kalau terasa itu baru namanya ada. Ketika itu tidak ada maka hal itu pun nothing, tidak ada yang namanya itu ada. Tetapi dalam kenyataan hidup kita ada di dalam hati kita yang namanya kolbu. Hati, disitulah tempatnya iman. Ketika sesuatu itu tidak terlihat, tidak terasa, tidak teraba, tetapi hakikatnya hal itu ada, maka itu pun dikatakan ada pada dasarnya, dan itulah yang disebut dengan gaib. Hadirin sekalian, dalam nuansa beragama kita atau dalam prinsip kita beragama, ada yang namanya ta'akuli, ada yang namanya ta'abudi. Ta'akuli segala sesuatu yang rasional, yang masuk akal, yang logis, itu ta'akuli namanya. Tapi ada juga yang kedua namanya ta'abudi. Mau rasional atau irasional, masuk akal, enggak masuk akal, hal itu harus diyakini. Apa diantaranya adalah hal yang gaib. Gaib secara bahasa artinya kalau bahasa kita nih, enggak ada, enggak terlihat, itu gaib. Walaupun secara bahasa itu enggak ada, tetapi pada hakikatnya ada, itu gaib. Misal, ibu bisa ngelihat rumah, ibu punya rumah, bisa terlihat ibu rumahnya sekarang. Bisa terlihat secara kasat mata, enggak terlihat, gaib. Di tas ada duit? Ada. Oh enggak ada, berarti enggak gaib, itu nyata kalau itu. Itu real kalau itu, bukan gaib itu. Ya. Jadi gaib itu segala sesuatu yang tidak nampak oleh mata, secara bahasa itu gaib. Tetapi hakikatnya secara istilah yang namanya gaib itu segala sesuatu yang tidak terlihat, tidak teraba, tetapi pada hakikatnya yang mengetahui hal itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gambaran ini adalah secara umum. Yang jelas siapapun ini gaib ini kadang-kadang di otak kita nih terbagi-bagi, Pak. Yang dimaksudkan gaib tidak ada dan yang dimaksudkan gaib tentang keimanan. Nah, ini hari yang kita kaji adalah gaib tentang keimanan. Kalau tadi yang saya sampaikan analoginya adalah gaib secara biasa, ada dan tidak ada. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah gaib tentang keimanan. Nanti mubalik dan mubalighah kita akan menjelaskan jenis-jenis gaib dan diantara contoh makhluk gaib. Tapi yang jelas ini adalah tentang keimanan. Tetapi pada hakikatnya di alam dunia ini tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah. Apa yang digaib? Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kata Nabi, walau a'lamul ghaiba, kalau aku tahu yang gaib, kalau aku tahu masa depan aku, kata Nabi ini dalam Al-Quran, kalau aku mengetahui yang gaib, lakasartu, kata Nabi, aku akan memperbanyak minal khair, dari kebaikan, wa mamathaniya minasu, dan aku akan terhindar dari kejelekan. Kalau Nabi saja bilangnya begitu, andai saja aku tahu masa depanku, aku akan lebih memperbanyak amalanku dan akan terhindar dari yang namanya bencana. Kalau Nabi ketika beliau berangkat ke Taif berdakwah mau dilempar, mungkin Nabi nggak bakalan pergi itu ke Taif. Ngapain jauh-jauh cuman datang mau dilemparin, benar apa benar? Betul atau enggak? Nah, ketika Rasulullah tahu hal-hal yang sifatnya jelek,
Kalau tahu saja hal itu mungkin Rasulullah enggak lakukan. Tetapi Rasulullah pun bisa tahu hal yang gaib, semuanya informasi dari Allah. Kalau mau disimpulkan, andai ada orang, kadang-kadang di kita kan begitu ya. Kadang-kadang di kita begitu. Ada orang yang tahu masa depan. Nih, ibu ini nanti besok nih kayaknya enggak ketulungan nih. Semangat. Tapi kalau yang bapak sebelahnya ini bapak minggu besok bapak nyungsep pak. Khawatir dari sekarang. Makanya itu bagi kita orang yang beriman, percaya kepada hal yang gaib, bagian daripada rukun iman. Tetapi kita tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi karena memang hal itu adalah hal yang gaib. Dan kita tidak bisa mengetahui apapun yang akan terjadi di kemudian hari karena memang diantaranya itu adalah hal yang gaib. Kalau ada orang yang bisa mengetahui tentang hal yang gaib, bisa dipastikan kalau dia tidak berbohong, dia bersekutu dengan setan. Kalau orang sudah bersekutu dengan setan, saya bisa ngelihat jin loh. Itu yang ngasih tahu setannya, yang memang sekongkol sama dia, yang selalu dikasih sesuatu yang sifatnya manfaat bagi dia. Begitu. Mudah-mudahan ini acara kita ini membawa keimanan kita, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah tentang hal yang gaib. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi yang telah memberikan mukaddimah di awal ini. Bagaimana inilah kita yang membedakan Islam dengan paham materialisme yang diusung dari Barat. Mereka seolah-olah mengganti atau menggeser paham akidah Islamiyah, diganti dengan akidah jahiliyah. Seolah-olah orang yang mengimani hal-hal yang gaib dituduh orang-orang yang kurang modern, bahkan mereka dituduh orang-orang yang paham akan mitos. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimanakah macam-macam perihal gaib dalam Islam. Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Nurbaiti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia, kami persembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.